Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nur Faiza dari kelas 11 Bahasa akan menjelaskan pengertian sedikit tentang tasawuf yang saya tahu. Berikut penjelasannya akan saya uraikan dalam kertas. Pada bab ini saya akan merangkas atau menjelaskan sedikit, yaitu tentang tasawuf dalam Islam. Pengertian tasawuf itu ada dua kata, yaitu yang pertama saf, yang kedua suf. Saf ini berasal dari bahasa Arab yang artinya barisan dalam sholat. Sedangkan suf ini berarti bahan wol atau bulu domba. Bulu domba yang kasar. Pengertian yang paling tepat menurut tasawuf berasal dari bahasa Arab, yaitu suf, karena mencerminkan pakaian orang-orang sufi. Dasar-dasar hukum tasawuf. Dasar hukum tasawuf terdapat dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surat As-Sajdah ayat 16, Quran Surat Asy-Syams ayat 7-10, Quran Surat At-Talaq ayat 2-3, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 20, dan Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Pandangan tentang asal-usul tasawuf. Pandangan tentang asal-usul tasawuf ini banyak sekali, salah satunya yaitu Sufisme berasal dari bahasa Arab, suf, yaitu pakaian yang terbuat dari wol, pada kaum eatan atau hidup jauh dari kemewahan. Yang kedua yaitu Sufisme, yaitu ajaran mistik yang dianut sekelompok kepercayaan di timur, terutama pada Persia dan India. Yang ketiga yaitu tasawuf dan sufi berasal dari kota Basrah di negeri Irak. Yang D yaitu sejarah perkembangan tasawuf. Perkembangan tasawuf yaitu di sini diambil dari empat fase, yaitu yang pertama pada abad pertama dan abad kedua Hijriah. Yang kedua pada fase abad ketiga dan keempat Hijriah. Yang ketiga fase abad kelima Hijriah. Yang keempat yaitu fase abad keenam Hijriah. Pembagian ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf dibagi menjadi tiga, yaitu ada tasawuf akhlaki, tasawuf amali, dan tasawuf falsafi. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang menekankan pada nilai-nilai etis atau moral, atau tasawuf yang berkonsentrasi dalam perbaikan akhlak. Tasawuf akhlaki di sini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama tahali atau usaha mengosongkan diri dari akhlak tercela. Yang kedua yaitu tahalil, yaitu upaya untuk mengisi dan menghiasi diri dengan sikap, perilaku, dan akhlak terpuji. Yang ketiga yaitu tajalil atau bermakna terungkap nur gaib. Sedangkan tasawuf amali adalah tasawuf yang lebih mengutamakan kebiasaan beribadah. Tujuannya agar diperoleh penghayatan spiritual dalam ibadah. Tasawuf amali di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah syariat atau hukum-hukum formal yang diambil dari Al-Quran dan Hadis. Terus yang kedua ada thariqat atau seperangkat serial moral yang dijadikan pegangan oleh para sufi. Yang ketiga yaitu hakikat. Hakikat yaitu merupakan aspek batin yang paling dalam. Terus yang keempat ini ada makrifat atau pengalaman atau pengetahuan dari para sufi. Terus yang ketiga yaitu ada tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang menekankan pada masalah-masalah pemikiran mendalam atau metafisik. Tasawuf falsafi dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada halul atau konsep yang meyakini terjadinya kesatuan antara khalik dan makhluk, atau antara manusia dan Allah, atau makhluk dan penciptanya. Terus yang kedua yaitu ada wahdah al-wujud, yaitu sifat-sifat ruhani yang memancarkan pada manusia saat manusia sudah melakukan proses yang fana. Yang ketiga yaitu ada ittihad. Ittihad menurut Abu Yazid yang beranggapan bahwa manusia adalah memancarkan nur ilahi. Yang F yaitu sumber-sumber tasawuf. Sumber-sumber tasawuf itu diambil dari yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dari Rasulullah SAW, yang ketiga adalah pengalaman para sufi, yang keempat adalah ijtima sufi, yang kelima adalah ijtihad sufi. Yang G yaitu istilah-istilah dalam tasawuf. Yang pertama ada al-muqammaj atau makom. Itu ada beberapa istilah dalam tasawuf, yaitu yang pertama taubah, wara, zuhud, al-srobi, syukur, tawakal, dan ridho. Sedangkan menurut al-ahwal atau keadaan mental itu ada muraqabah, muhabah, khauf, raja, sang, uas, dan yukla. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.